Abdul Fikri Fakih, putra asli Tegal yang lahir pada tanggal 17 Juli 1963. Abdul Fikri Fakih adalah putra seorang kiai besar, Kiai Haji Abdullah Fakih, dan sang ibu, Muniroh, sebagai seorang guru agama. Karir organisasi beliau telah dimulai semasa remaja dengan bergabung dalam Pelajar Islam Indonesia dan terpilih untuk memimpin cabang Pelajar Islam Indonesia cabang Tegal pada tahun 1979. Selepas tamat kuliah, Abdul Fikri Fakih kembali bergabung dalam kepengurusan Pelajar Islam Indonesia wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini ia diamanahkan untuk menjadi Wakil Ketua Pelajar Islam Indonesia Jawa Tengah pada periode 1986. Mengawali karir sebagai seorang guru honorer di sejumlah sekolah di Semarang dan akhirnya kembali pulang ke kampung halaman, Tegal, dengan mengajar di sejumlah sekolah mulai dari aliyah, SMK, dan STM. Sebelum akhirnya memutuskan untuk memasuki dunia politik, beliau bekerja sebagai seorang guru dengan status pegawai negeri sipil. Pengalaman mengajarnya di beberapa sekolah pernah menempatkannya sebagai seorang guru teladan sekota Tegal pada tahun 1988. Saya memang sejak SMA sudah aktif di gerakan ya, aktif di masjid, aktif di organisasi pelajar, ada namanya PI. Saya sejak SMP sudah training kelas 3, SMA sudah jadi ketua komisariat, dan akhirnya di SMA itu juga saya tidak hanya belajar tapi ya aktif. Dulu kan SMP ke SMA harus tes, itu juga bikin bimbingan belajar dan sebagainya. Nurut memang anaknya, walaupun dia sekolahnya umum, tapi dia tekun ngajinya itu tekun. Memang ayahnya seorang kiai dari pondok pesantren ya, jadi dia itu memang ya ikut bisa mengikuti belajar ngaji kita pada itu Fikri waktu di Semarang, waktu kuliah bisa nyambi kayak gitu. Yang jelas dia itu nekuni ilmu agamanya, walaupun dulu ketika ya dia memang agak mengikuti figur umnya yang namanya Nawar, kan dulu Mas Munawar itu kan juga DPR pusat dari PAN ya. Nah Fikri itu kayaknya lebih mengikuti jejaknya dia. Yang namanya Mas Munawar dulu aktivis di kampus, termasuk juga tokoh, kalau di kampus ada apa-apa dia termasuk tokohnya. Nah kemudian juga ketua PII di Jawa Tengah. Fikri itu ngikuti, makanya setelah periodenya dia juga pernah kan jadi ketua PII di Jawa Tengah. Nah itu kayaknya dia ngikuti. Nah kemudian dia kalau ketika kuliah di Semarang itu, kalau ketika SMA saja sudah memang sejalan dengan pemikirannya Suswono. Bapak Mas Suswono juga aktif di di PII ketika SMA, dia ketuanya, terus Fikri seringnya bareng. Saya kenal Pak Abdul Fikri itu sejak saya masih kelas 1 SMP, ya, sekitar tahun 88 gitu. Beliau udah mulai aktif berorganisasi, kemudian ya banyak mengajak anak-anak muda untuk bergabung di kegiatan-kegiatan beliau. Saya kuliah di Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Pendidikan Teknologi Kejuruan di IKIP Negeri Semarang. Nah, kemudian ketika lulus, saya belum lulus sudah jadi guru honorer. Guru honorer ngajar apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah di situ. 86 saya belum lulus, 87 saya lulus. Akhirnya menggunakan ijazahnya. Jadi akhirnya ngajarnya pendidikan teknik elektro atau pendidikan teknik listrik, jadi instalasi listrik dan sebagainya, menggambar listrik dan seterusnya. Sampai menjadi kepala sekolah
itu saya guru honorer jadi kepala sekolah itu. Beliau pernah tinggal di masjid ya. Jadi dulu Masjid Imam Syafi'i itu kan di belakang ada rumah takmir masjidnya. Beliau kan juga tinggal di situ. Nah, di situ juga ada kayak asrama. Saya juga mencoba tinggal di situ waktu masih sendiri itu. Selesai kuliah, dia kan pulang ke sini itu dia ngabdi di STM Muhammadiyah. Saat itu belum pegawai negeri, saya ingat kayaknya gitu. Nah terus dia nggak bertempat di rumahnya sendiri, tapi dia menempati panti asuhan Muhammadiyah. Nah sekaligus untuk membina anak-anaknya. Nah itu dia aktif di pengajian, dia udah punya komunitas pengajian dan dia saat itu juga di Muhammadiyah juga aktif. Bahkan pernah jadi kalau tidak salah di bidang tarjih apa ya. Padahal dia termasuk anak muda, tapi di Kota Tegal dia bisa menduduki bagian tarjih. Nah itu. 98 itu kan ada reformasi istilahnya. Jadi ada dinamika politik. Nah ini barangkali DNA saya keluar aslinya menjadi aktivis. Saya nggak bisa diem saja sebagai guru. Saya ikut terlibat. Ada demo-demo di Kabupaten Tegal. Bagaimana supaya masyarakat punya hak atau rakyat itu punya hak untuk memilih pemimpinnya dan sebagainya, untuk merubah dari pilihan yang semula hanya dipilih oleh DPR menjadi pilihan rakyat. Saya ikut demo itu. Nah, begitu 98, saya 89 sudah diangkat jadi PNS. Tapi PNS yang begitu di DPK itu diperbantukan di sekolah swasta. Ya yang mau terima saya. Ada saat yang Pak Fikri pernah dipecat dari kepala sekolah itu jadi guru biasa. Itu juga ujian besar kami ya. Tapi orang tua dan sebagainya ya kami sih nggak pernah menyampaikan kondisi real kayak apa karena saya juga harus membahagiakan orang tua, Pak Fikri juga harus membahagiakan orang tua. Jadi ada semua, kalau orang Tegal itu diukup diraup. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 tentang pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik mengharuskannya memilih untuk meneruskan karir sebagai seorang PNS atau mencoba karir di dunia politik. Sebuah pilihan yang sulit pada saat itu, namun akhirnya dengan restu dari sang bapak, ibu, dan juga istri, akhirnya ia memutuskan untuk fokus dalam dunia politik. Kalau bapak saya bebas saja ya, jadi memilih apa saja saya kira bebas. Tapi kalau ibu saya, karena mengarahkan jadi PNS sudah apa, saya nggak pengen jadi PNS. Yang mengarahkan jadi PNS itu ibu saya. Nah sehingga dia sebetulnya kecewa awalnya. Tetapi kan dia juga di Golkar dia caleg meskipun nomor sepatu. Oleh karenanya mikir juga beliau, jadi saya serahkan. Ibu saya pertama tidak setuju, tapi kemudian beliau mengarahkan untuk istikharah, jadi serahkan kalau bisa sih PNS. Jadi sebenarnya saya tahu sekali sih Pak Fikri itu nggak nyaman di PNS, maksudnya dengan harus berangkat, itu dia sebenarnya nggak nyaman, tapi karena ya pekerjaan waktu itu ya ibunya juga mengharap di PNS dijalani. Jadi ketika ada peluang itu keberanian sih menurut saya ya. Ya memang orang tuanya itu menyerahkan sih, terserah sama yang mau menjalani kan kayak gitu. Nah jadi dia keinginannya memang penuh ingin ke DPR, jadi silahkan aja kayak gitu. Jadi tidak dipaksakan harus PNS. Tapi itu memang sudah apa ya, waktu itu jadi PNS ya tidak terlalu ngoyo banget sih dia ya. Jadi kan seumpama keluar ya sudahlah, terserah kamu yang mau menjalani kan kayak gitu orang tuanya. Diteruskan saja yang lain, tapi yang lain tidak mau. Makanya saya sampaikan juga ke ibu saya, gimana ini kalau istri saya ikut saya, apa saja terserah, karena itu semua ada risikonya. Jadi PNS atau mungkin jadi DPR kan pegawai musiman 5 tahunan, dan di dalam 5 tahun bisa juga di PAW gitu kan. Ini pilihan bagi saya dan keluarga, mungkin juga mungkin agak sulit pada waktu itu, tetapi akhirnya saya bilang sama ibu saya, restu ibu, silahkan
Kalau ibu merestui saya jadi DPR, saya jalani. Akhirnya ibu saya merestui saya untuk jadi anggota DPR, ya sudah, saya jalani. Akhirnya berarti berhenti tanpa pensiun, karena belum 20 tahun masa kerja, usianya waktu itu juga belum 50 tahun. Jadi tanpa pensiun, tanpa apa, saya akhirnya menekuni di bidang politik, padahal pendidikan saya adalah guru. Nah, begitu kira-kira. Lahir di lingkungan keluarga santri dengan sang ayah yang merupakan kiai dan sang ibu seorang guru, Abdul Fikri Fakih tentu mendapatkan sejumlah tawaran untuk bisa bergabung dengan sejumlah partai politik. Namun akhirnya beliau melabuhkan pilihannya pada Partai Keadilan Sejahtera. 98 saya ada partai yang kemudian saya bisa aktif ikut sesuai dengan mungkin nafas dan kejiwaan saya dulu, pengalaman organisasi. Namanya PK, Partai Keadilan. Jadi ketua DPD saya bikin, ketua DPD mendirikan, jadi ketua DPD PK. Waktu itu jadi ketua DPD PKS Kabupaten Tegal atau jadi ketua PNS, itu pilihan. Padahal belum jadi DPR loh, jadi pengurus aja. Tapi rembukan kami bismillah lah. Keyakinan itu tok sih modalnya, nanti ada rezeki. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Yang penting itu sih ya, prinsip ayahnya sama ibunya dan keluarga pun ya mendukungnya. Karena itu apa ya, tidak keluar dari norma-norma agama itu enggak sih ya. PKS kebetulan partainya. Tahun 1999 menjadi awal sejarah baru seorang Abdul Fikri Fakih. Ia terpilih mewakili Partai Keadilan Sejahtera untuk duduk sebagai anggota DPRD Tegal. Tak sampai di situ, perjalanan karir politiknya pun terbilang mulus. Abdul Fikri Fakih terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dan didapuk oleh partainya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah periode 2009-2014. Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki sebagai wakil rakyat di wilayah Jawa Tengah, akhirnya Abdul Fikri Fakih berhasil duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI pada tahun 2014, mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 9, yaitu Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Akhirnya tahun 99 ikut pemilu, tidak nyangka kalau di Kabupaten Tegal dapat kursi, dapat satu kursi. Kursi harganya 18.000, saya dapat 7.440. Ternyata dapat satu kursi, semua caleg ditawari nggak ada yang mau. Nah, saya yang sudah jadi PNS dipaksa untuk masuk dan akhirnya 99 saya menentukan sudah untuk masuk ke politik. Fikri harus mengerti karena dia yang milih ya masyarakat ya, tidak cuma PKS aja ya kan, keluarga di sini tidak yang membawi tidak cuma PKS sih, di sini PAN-nya ada, PKB-nya juga ada kan kayak gitu ya. Memang keluarganya keluarga besar juga. Nah, biar Fikri itu ya harus mengertilah pada masyarakat karena dia sudah terangkatkan oleh masyarakat dan keluarga. Ya insya Allah Fikri kayaknya ngertilah pada keluarga. Ibu saya kan Golkar tuh, jadi jurkam Golkar. Kemudian keluarga saya juga PAN dan sebagainya, ada partai lain. Saya bebas memilih. Nah, saya memilih tidak seperti keluarga saya PAN, ibu saya Golkar, atau keluarga besar saya juga ada PDI. Kemudian kalau yang satu kampung dengan saya juga PKB, saya kira ini disodori karena mbah-mbah saya kan kulturnya NU. Nah, sehingga kedekatan dengan PKB ada. Jadi ada yang keluarga saya, ada yang anggota DPR sampai sekarang dari PKB ada. Yang kemarin yang masa lalu ada dari PAN juga. Kemudian sebelumnya kalau dari Mbah Kakung saya dari PDI juga ada. Jadi memang warna-warni keluarga saya, keluarga besar saya warna-warni dan saya milih PKS karenanya saya kalau di Tegal dan sekitarnya
Saya berkomunikasi dengan PDI lancar, dengan PKB lancar, dengan PAN lancar, dengan Golkar lancar karena di balik sosok seorang pria yang hebat, selalu ada wanita tangguh di sisinya. Ya, sosok Zubaidah adalah merupakan sosok istri yang telah menemani Abdul Fikri Fakih selama 30 tahun. Dukungan dari sang istri dan anak-anak selama ini begitu besar dan berarti untuk Abdul Fikri Fakih. Jadi emang saya sama Pak Fikri itu dua sosok yang beda banget gitu. Beda banget. Pak Fikri itu orangnya serius, nggak pernah bergaul dengan perempuan. Itu label yang ada pada dia itu. Singkat cerita, jadi saya kenal juga nggak kenal Pak Fikri. Ya nikah itu baru kenal. Kayak apa orangnya, ngomongnya kayak apa dan sebagainya. Cuma kalau sosoknya sih saya tahu, semua orang Tegal juga tahu. Saya kan aktif juga di Aisyah, ya di Pemuda Muhammadiyah, di Muhammadiyah juga semua ya tahu, kepala sekolah, terus aktif di Muhammadiyah, tahulah kalau itu. Meskipun udah PNS dan sebagainya ya. Jadi saya nikah itu benar-benar motor itu, Pak Fikri katanya juga punya motor awalnya tapi dijual. Kami itu dari nol banget gitu loh. Nggak ada apa-apa sampai ya itu anak ketiga itu saya bisa beli motor, dapat arisan. Terus kalau orang bilang sih, sekarang orang bilang Pak Fikri itu nasibnya bagus terus gitu di kalangan orang-orang PKS katanya. Dulu PNS, kepala sekolah, terus sejak 99 dari DPR sampai sekarang kan ya, di kabupaten, di provinsi 2 kali, terus ini di RT. Ya sungguhnya mereka karena nggak pernah tahu aja kondisi yang realnya kayak apa. besar sekali ya, jadi saya tidak bisa begini kalau istri saya dan anak-anak saya nggak support. Jadi itulah saya bersyukur istri saya selalu mengikuti dan mendampingi saya, bahkan sekarang ini ketika anak-anak sudah besar, nggak ada yang bisa diajak dan seterusnya, yang bantu saya ya sepenuhnya istri saya. Jadi memang saya harus berterima kasih yang besar-besarnya kepada istri dan keluarga. Ada satu hal yang selalu sang istri doakan sejak sang suami duduk sebagai wakil rakyat, yaitu agar sang suami tidak salah langkah dan hilaf dalam setiap menjalani tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat. Jadi sejak dulu awal saya masuk, Pak Fikri masuk di DPR itu memang satu yang saya mohon, terus yang saya kencengi doanya itu tidak salah langkah. Jadi khilaf itu banyak orang khilaf, manusia tempatnya khilaf. Di Jakarta apalagi ya tahu semua ya. Kalau ujian perempuan juga mudah sekali, ujian godaan uang juga mudah sekali. Dulu tuh pernah waktu di kabupatenku, itu sampai Pak Fikri di luar tuh sampai telepon, kalau ada yang ngasih amplop jangan diterima, itu sampai gitu. Itu sudah jadi ini, tapi manusia kan tetap aja ya, ada khilafnya. Makanya kalau saya sih hanya bisa saling mengingatkan. Saya Bu Maski Azizah selalu selaku buliknya Fikri mengharap supaya bisa menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Brebes, Tegal, dan Kota Tegal. Keberadaan Pak Fikri ini berarti kan sudah 2 periode ini Pak Fikri ini. Alhamdulillah berarti sudah sebagian terasa lah ya. Sehingga kalau ditanya misalkan seberapa optimisnya atau mungkin seberapa kecenderungan kita bisa mencari sisi positifnya keberadaan Pak Fikri ini, insya Allah kita masih bisa positif. Yang kedua, beberapa aspirasi yang kita sampaikan ke Pak Fikri kemarin itu juga sudah mulai direalisir gitu ya, termasuk mohon maaf keberadaan SMA ini juga jalurnya atas mungkin wasilah atau mungkin sarannya Pak Fikri ini, gedung SMA IT Lukman Al Hakim ini termasuk USB Mas.
unit sekolah baru. Nah, unit sekolah baru itu prosedurnya dari proposal dan seterusnya ya dikawal Pak Fikri lah kayak begitu. Saya Abdul Fikri Fakih, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah 9, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Ingin dalam hati mudah-mudahan saya bisa mewujudkan angen-angen kalau dalam bahasa Tegal, pengen ngelayani masyarakat salawase urip, pengen mengabdi untuk selalu berkhidmat untuk masyarakat selama hidup saya. Amin.